Lari, lari. Awas, tanah jatuh. Cepat, cepat. Pegang anaknya, ayo. Ya Allah. Cepat, jangan lihat ke belakang, lari. Awas, minggir. Ululat tuwege kada siapa ge. Ulu banjir bandang. Subhanallah. Hah? Aduh, kena malah motor. Terus bikin motor aja biji, udah kutik zona bayang kok sana. Jangan apa ngerti. Anak nenek punce didusirin, ayam kan terus ngene lah. Wong nganan cang kidul kan omah tok botole blok Erika. Ora pernah kurukan kepriwe. Mas apa ki? Pak Tono ki Messi Erwin, Messi Arista ora katon. Katon kurugan ki ya. Motor yes kae kowe. Messi Aris ora katon. Wes sik kurukan waktu beda. Info berita populer hari ini baru saja longsor dahsyat porak-poranda pemukiman warga di Banyumas, Jawa Tengah hari ini. Longsor Bukit Kapur di Darmatradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memaksa 4 kepala keluarga, KK, mengungsi. Ada 4 keluarga terdiri dari 11 jiwa yang menjadi korban. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, detik-detik longsor memporak-porandakan sejumlah pemukiman warga. Peristiwa ini membuat warga panik dan terkejut. Saat ini korban longsor mereka mengungsi ke rumah kerabat, ungkap pelaksana tugas, PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Banyumas, Andi Risdianto.
Kekhawatiran warga desa Dharma Kradenan, Haji Barang, semakin meningkat menyusul kejadian longsor yang mengancam keselamatan mereka. Ada 3 rumah di RT 3 RWI telah terdampak longsor tebing kapur, dan kini 10 rumah lainnya tersebar di 3 RT pada 2 RW juga dinyatakan dalam kondisi terancam. Warga setempat dihimbau untuk tetap waspada, terutama ketika hujan kembali mengguyur wilayah ini. Pada hari ketiga proses normalisasi, Rabu, 29/10, PT Duta Sarana Muda, DSM, terus mempercepat pengerjaan penanganan longsor dengan mengerahkan 5 unit ekskavator, yang terdiri dari 3 ekskavator bucket dan 2 ekskavator breaker. Alat berat ini dikerahkan untuk menjangkau dasar tebing kapur yang berada tepat di depan 3 rumah terdampak di RT 3 RWI, dengan tujuan mencegah longsor lebih lanjut. Aris Wahyu Wicaksono, Kasih Pemerintahan Desa Dharma Kradenan, menjelaskan bahwa 10 rumah yang kini berada dalam ancaman tersebut terletak di zona rawan longsor. Salah satunya adalah bengkel sepeda motor di RT 3 RWI yang hingga kini belum dapat beroperasi kembali. Warga yang tinggal di 10 rumah tersebut belum terdampak langsung namun ikut terancam longsor. Jika situasi hujan terjadi di lokasi longsoran barulah mereka dihimbau untuk mengungsi, ungkapnya saat ditemui oleh awak media pada Rabu, 29/10. Rincian mengenai rumah-rumah yang terancam meliputi 2 rumah di RT 1 RW 2, 4 rumah di RT 5 RWI, dan 3 rumah di RT 3 RWI. Meskipun belum terkena dampak langsung, bantuan kebutuhan pokok telah disalurkan pada hari Rabu kepada seluruh warga yang rumahnya berada dalam potensi bahaya tersebut. Termasuk kepada penghuni 3 rumah terdampak yaitu Aris, Sartono, Samsudin dan Erwin, tambah Aris. Situasi di lapangan terus dipantau secara intensif oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Banyumas. Saiful Amin, Supervisor Pusdalops BPBD Banyumas, menyampaikan bahwa pekerjaan normalisasi pada hari itu difokuskan pada pemecahan batu kapur bagian paling bawah tebing. Langkah ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena berpotensi memicu pergerakan material longsoran lebih lanjut. Semua aktivitas masyarakat dan petugas posko lapangan harus tetap berada di luar garis polisi. Petugas pun diwajibkan mengenakan alat pelindung diri, APD. Selain itu, satu akses jalan masyarakat ke dekat lokasi longsor lainnya juga harus dipastikan tidak ada masyarakat yang masuk, jelasnya. Pemerintah kabupaten dan tim lapangan masih terus bekerja keras agar kondisi segera stabil dan risiko tidak semakin meluas. Warga berharap penanganan bisa cepat tuntas sehingga rasa aman kembali hadir di rumah mereka masing-masing. Dalam pelaksanaan normalisasi ini, terlihat tantangan besar dalam penanganan material longsoran yang tidak hanya membahayakan warga tetapi juga memiliki dampak lingkungan jangka panjang jika tidak ditangani dengan benar. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Banyumas telah mengirim bantuan logistik dan pendampingan kepada para korban. Saat ini mereka juga menerima uang bantuan dari PT Star, sebagai pemilik bukit kapur yang longsor. Kami memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, seperti kebutuhan makan, minum, sandang karena baju-baju mereka tertimpa longsor. Baju sekolah untuk anak-anak, baju harian untuk laki-laki dan perempuan, korban longsor, perlengkapan sekolah, juga kami sediakan, imbuhnya. Selain itu, BPBD Banyumas juga memberikan pendampingan psikologi kepada para korban. Menurut Andi, mereka menggandeng mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UMP, untuk memberi trauma healing, terutama kepada anak-anak korban longsor. Andi mengatakan, hingga Selasa, proses pembersihan material longsor masih berjalan. Melihat bongkahan besar material longsor yang menimpa 3 rumah warga, Andi mengatakan, proses normalisasi diperkirakan memakan waktu hingga 1 bulan. Hasil koordinasi lintas sektoral, proses pembersihan material longsor sudah mulai dilakukan. Diperkirakan, penanganan material longsor yang menimpa rumah dan jalan desa diperkirakan sampai 1 bulan. Mengerikan ini. Mengerikan. Beneran mengerikan ini, nggak main-main ini. Ini diambil batunya semua.
penahan ininya tuh apa nanti? Seharusnya pemerintah Banyumas ini dan SDM Jateng ini memperhatikan kaidah-kaidah dan dampaknya nanti ke depan bagaimana gitu loh. Jangan melihat lebih dekat ya lur ya. Nih. Pemukiman warga yang kena longsor di desa Dharma Kradenan ya lur ya, di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas lur nih. Dari bawah langsung lur tuh ya, nggak bisa dekat-dekat lur, nggak bisa deket-deket ya. oh ya gini ya.